Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi saya dalam bentuk video yang berjudul Kemampuan dan Inteligensi. Perkenalkan, nama saya Dilaili Maitur Rahman sebagai moderator dari kelompok ini, dan rekan-rekan saya yang bernama Anisatul Mabruro, Ari Hamisa, Bagus Prayogi, Dina Aulia, Purwa, Dina Marliana Dewi. A. Pengertian inteligensi. Istilah inteligensi berasal dari bahasa Inggris. Intelligent dari Latin yaitu intellectus, intelligentsia, intelliger, yang artinya memahami, menghubungkan, dan menyatukan satu sama lainnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, inteligensi diartikan sebagai daya reaksi untuk penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Kecerdasan. Inteligensi sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kepintaran seseorang, bahkan sampai pada korelasi penampilannya sampai tingkat inteligensinya. Di sini saya sebagai presentator kedua akan mempresentasikan tentang pengertian inteligensi menurut para ahli. Untuk memahami inteligensi, para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari inteligensi tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Andrew Schroeder mengemukakan bahwa inteligensi itu bagaikan listrik, gampang diukur, akan tetapi sulit didefinisikan. Yang kedua, Arnold Bush menyebutkan bahwa inteligensi dapat dipandang sebagai temperamen, suatu kecenderungan tingkah laku. Yang ketiga adalah Garrett berpendapat bahwa inteligensi paling tidak mencangkup memerlukan pemahaman dan penggunaan simbol tertentu. Yang keempat, Hadi Susanto mengartikan bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat suatu masalah lalu menyelesaikannya atau membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Sedangkan yang kelima, Whittington berpendapat inteligensi adalah kemampuan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan. Yang keenam, Sumantri mengatakan inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Yang ketujuh, Winkel dan Suryabrata membuat pengelompokan definisi dengan cara yang berbeda. Menurut Winkel, inteligensi dapat diberikan pengertian luas dan sempit. Sedangkan Suryabrata mengelompokkan beragam definisi, antara lain yang pertama, konsepsi yang bersifat spekulatif. Sedangkan yang kedua, konsepsi yang bersifat pragmatif. Mungkin hanya itu. Pendekatan dalam inteligensi. Untuk memberikan pemahaman tentang hakikat inteligensi, maka Meone dan Ward mengemukakan 4 pendekatan umum, yaitu 1. Pendekatan teori belajar, 2. Pendekatan neurobiologis, 3. Pendekatan teori-teori psikometri, dan yang keempat, pendekatan teori-teori perkembangan. Pendekatan teori belajar yaitu mengenai bagaimana hakikat inteligensi terletak pada pemahaman mengenai hukum-hukum dan prinsip umum yang dipergunakan oleh individu untuk memperoleh bentuk-bentuk perilaku baru. Pendekatan neurobiologis. Pendekatan neurobiologis beranggapan bahwa inteligensi memiliki dasar anatomis dan biologis. Pendekatan psikometri. Ciri-ciri utama dalam pendekatan ini adalah adanya anggapan bahwa inteligensi merupakan suatu konstruksi atau sifat psikologis yang berada
yang berbeda kadarnya bagi setiap orang. Dan yang terakhir, pendekatan teori perkembangan. Dalam pendekatan teori perkembangan, studi inteligensi didekatkan pada masalah perkembangan inteligensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan biologis individu. Tiga, teori-teori inteligensi. Ada beberapa teori inteligensi menurut Henriette Suitopo. Di antaranya yaitu 1. Teori uni, faktor William Stern, yaitu inteligensi yang hanya memiliki satu faktor, yaitu kapasitas umum. 2. Teori 2, faktor Spearman. Spearman di sini memiliki pendapat yang sama dengan Stern. Namun Spearman di sini menambahkan metode yang sangat statistik. 3. Teori sampling dari Thomson. Thomson di sini mengujikan pemahaman terhadap kemampuan pemecahan masalah secara menarik. 4. Teori multifaktor Thorndike. Thorndike di sini menganggap bahwa asalnya teorinya sangat teoritis. Thorndike juga mengemukakan ada 3 macam inteligensi. Di antaranya 1. Inteligensi sosial yang berhubungan dengan manusia. 2. Inteligensi konkret yang berhubungan dengan benda. 3. Inteligensi abstrak yang berkaitan dengan simbol-simbol verbal dan matematis. 5. Teori kemampuan mental primer Turtone. Turtone di sini menyebutkan bahwa faktor-faktor inteligensi ini terdiri dari kemampuan jamak yang mencakup 7 kemampuan mental primer. 6. Model hierarki. Teori di sini berusaha mengkompromikan adanya faktor G dan faktor khusus. 7. Teori Howard Gardner. Gardner adalah orang yang merumuskan teori multiple dan teori inteligensi. B. Ciri-ciri perbuatan inteligensi. Profesor A-Ghazali dalam Sutopo 1982-78 menyatakan faktor-faktor yang menentukan inteligensi tidaknya suatu perbuatan sebagai berikut. 1. Soal itu, bagi seseorang harus mempunyai taraf kesukaran. 2. Perbuatan inteligensi itu harus sesuai dengan tujuan dan berarti. 3. Pemecahan soal yang intelijen sedikit banyak harus asli. 4. Perbuatan intelijen kerap kali mempergunakan daya mengabstraksi. 5. Perbuatan intelijen harus disertai pengendalian perasaan. 6. Perbuatan intelijen memerlukan pemusatan perhatian. Sedangkan ciri-ciri tingkah laku yang intelijen menurut Effendi dan Praja 1993. 1. Purposeful behavior, artinya selalu terarah pada tujuan atau mempunyai tujuan yang jelas. 2. Organized behavior, artinya tingkah laku yang terkoordinasi, semua tenaga dan alat-alat yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah terkoordinasi dengan baik. 3. Physical well-toned behavior, artinya memiliki sikap jasmaniah yang baik, penuh tenaga, ketangkasan, dan kepatuhan. 4. Adaptable behavior, artinya tingkah laku yang luas, fleksibel, tidak statis, dan kaku, tetapi selalu siap untuk mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang baru. 5. Success-oriented behavior, artinya tingkah laku yang didasari rasa aman, tenang, gairah, penuh kepercayaan akan sukses atau optimis. 6. Clearly motivated behavior, artinya tingkah laku yang memenuhi kebutuhannya dan manfaat bagi orang lain atau masyarakat. 7. Rapid behavior, artinya tingkah laku yang efisien, efektif, dan cepat atau menggunakan waktu yang singkat. 8. Broad behavior, artinya tingkah laku yang mempunyai latar belakang dan pandangan luas yang meliputi sikap dasar dan jiwa yang terbuka. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Penelitian dari beberapa pihak mengatakan bahwa kecerdasan anak menurun dari ibu. Menurut Jean Marc, para ilmuwan telah menemukan hasil penelitian yang berbeda mengenai kecerdasan.
Azwar mengatakan bahwa ada dua determinasi faktor yang mempengaruhi inteligensi, yaitu: 1. Determinasi faktor bawaan. Faktor bawaan atau disebut juga sebagai faktor keturunan antara faktor herediter. Jadi, faktor bawaan ini adalah faktor yang dimiliki oleh orang tuanya melalui gen. 2. Determinasi faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap seseorang, yang hal ini dimulai sejak dalam kandungan. Apalagi dipelajari, seorang individu akan sangat menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap stimulus yang dihadapinya. Sedangkan Seltomo dalam bukunya Keunikan Inteligensi Manusia menjabarkan 3 faktor yang menentukan inteligensi manusia, yaitu: 1. Faktor bawaan. 2. Faktor kematangan. 3. Faktor pembentukan. Menurut Purwanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi antara lain: 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 2. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 4. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dari. 4. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi D. Hubungan inteligensi dengan kehidupan seseorang. Kecerdasan yang paling utama dimiliki oleh seseorang adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau inteligensi adalah kemampuan potensial bagi seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Dalam Kosasi 2013-174, inteligensi sangat penting bagi setiap orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasnya setiap orang tua untuk mengukur tingkat inteligensi anaknya. Dengan adanya tes inteligensi, maka kita akan dapat mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes IQ biasanya dilakukan untuk memperkirakan kemampuan secara menyeluruh, yaitu dengan mengambil contoh pada keadaan yang berbeda-beda dalam hal kecakapan pengamatan, yaitu pengamatan kata-kata atau verbal, bilangan atau numerik, ruang atau tempat spasial, dan penalaran dan kreativitas. Maka, untuk mengetahui inteligensi seseorang harus diukur terlebih dahulu, dan hasil pengukurannya akan dapat menentukan seberapa cerdas orang tersebut. Berikut klarifikasi IQ seseorang. 1. Jenius, IQ 140 ke atas. 2. Sangat cerdas, 130-139. 3. Cerdas, 120-129. 4. Di atas rata-rata, 110-119. 5. Normal, 90-109. 6. Di bawah rata-rata, 80-89. 7. Bodoh, 70-79. 8. Lemah pikiran, 50-69. Dan 9. Idiot, 49 ke bawah. Hubungan inteligensi dengan kehidupan seseorang adalah terdapat korelasi antara inteligensi dengan kehidupan seseorang. Khadijah dalam Mangwiyah 2014 mengemukakan, inteligensi seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat inteligensi.
Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Sedangkan menurut Binet dalam Surya Brata 2004, sifat hakikat intelijensi ada 3 macam, yaitu yang pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. 2. Kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan. 3. Kemampuan otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Dengan sifat hakikat intelijensi yang dinyatakan oleh Binet, maka seseorang dengan intelijensi yang baik atau tinggi akan memiliki kemampuan dalam dirinya untuk 1. Semakin cerdas seseorang, maka seseorang tersebut akan semakin fokus pada tujuan yang ingin dicapainya. 2. Seseorang yang cerdas akan mudah dalam menyesuaikan diri dengan tujuan yang akan dicapainya. Dan 3. Seseorang dengan intelijensi akan cepat belajar dari kesalahannya. Mereka dapat melakukan kritik pada diri sendiri untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, tidak hanya intelijensi yang dapat menentukan seseorang sukses atau tidak dalam kehidupannya, karena masih ada beberapa hal lainnya yang dapat mendukung kesuksesan seseorang. Di antaranya adalah 1. Kecerdasan emosional. Beberapa bentuk kualitas emosional yang penting bagi keberhasilan yaitu empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yakni kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas. Dalam Kosasih 2013-175.